يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada majelis virtual di pagi hari ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selamat datang di kajian subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pujuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ini kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib. Yang pertama, marilah kita luruskan niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya para peserta berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat. Marilah kita menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru yang menyampaikan ilmunya kepada kita. Lalu selama kajian berlangsung, kami akan melakukan mute all untuk menjaga ketertiban, dan bagi para peserta yang melakukan aktivitas lain dimohon untuk melakukan stop video. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan juga nanti jika ada kesempatan bisa bertanya langsung kepada guru kita. Kajian kita pada pagi hari ini akan dibimbing oleh Ustadz Mukhlisin Aziz MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Temanya pada pagi hari ini yaitu untuk Tarhib Ramadan. Ramadankanlah hati kami ya Allah. Nah, saya kira ini akan menjadi tema yang menarik karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kajian akan berlangsung selama 60 menit, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk menghemat waktu kepada guru kita Ustadz Mukhlisin Aziz, dipersilahkan. Terima kasih Pak Rifian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hablana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim amma ba'd.
Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pejuang subuh, Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin, dengan kekuatan, dan dengan bimbingan Allah Jualla, pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim lewat media virtual Zoom ini. Semoga silaturahim kita pada pagi hari ini silaturahim yang diberkahi oleh Allah, dan semoga tolabul ilmi kita pagi hari ini tolabul ilmi yang dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, sehingga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, pemahaman pagi hari ini kita bisa lanjutkan sebagai amal soleh atau praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rivian tadi untuk menghantarkan apa yang akan kita diskusikan hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tarhib Ramadan dengan tema Ramadankan hati kami ya Allah. Kenapa tema diskusikan bersama? Saya kira kita tahu bersama, alhamdulillah tidak terasa beberapa hari lagi kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang paling agung, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang luar biasa, kemudian dimuliakan oleh Allah bulan ini, sehingga ada istilah tarhib. Tarhib itu maknanya menyambut dengan kegembiraan hati ketika kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tanggal 12 April, hari Senin, sudah ditetapkan nanti Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat untuk menentukan apakah tanggal 13 kita memasuki tanggal 1 Ramadan atau kemudian digenapkan ya. Kita tunggu saja, karena rumus Al-Quran kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan orang yang mengurus urusan kalian, yaitu pemerintah. Kita tentukan saja, kita tunggu saja Ramadannya kapan, tapi yang saya bisa pastikan Ramadan itu dimulai tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan. Kalender Masehinya saja yang nanti agak berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika memasuki bulan Ramadan, ini kalau kita mau belajar kepada Kanjeng Nabi ya, Rasulullah itu dan para sahabat itu menyambut Ramadan itu laksana tamu istimewa. Artinya apa? Ramadan ini bukan tamu yang biasa-biasa saja. Bahkan saking istimewanya, Nabi itu sampai mengumpulkan para sahabat secara khusus untuk kira-kira memberikan wejangan lah. Sehingga kemudian sekarang tradisinya kalau mau Ramadan di mana-mana melakukan tarhib ya, melakukan kajian, melakukan kumpul bersama di masjid, di musola, di surau-surau untuk apa? Bersama-sama kemudian mempersiapkan diri apa yang perlu kita siapkan baik secara fisik maupun rohani untuk menyambut Ramadan. Saat itu Rasulullah juga mengumpulkan para sahabat, dan Rasulullah kemudian menyampaikan sebuah nasihat kepada para sahabat, kira-kira isinya, wahai sahabat-sahabatku, di situ sebutnya wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian itu bulan yang agung, ya, bulan yang istimewa, bulan yang menawarkan rahmat, bulan yang menawarkan berkah, bulan yang menawarkan ampunan atau maghfirah. Bulan ini adalah bulan yang paling istimewa, kata Rasulullah, di antara 12 bulan di dalam 1 tahun. Bulan ini malam-malamnya istimewa, siang harinya istimewa, jam demi jamnya istimewa. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, di bulan ini nafas kalian dihitung tasbih.
tidur kalian dihitung ibadah. Dengan catatan nanti jangan habis subuh langsung tidur gitu ya, dengan niat ibadah sampai kemudian maghrib. Jadi itu hadisnya harus diklarifikasi itu. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak benar, maka tidurnya, naumus shaim itu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa pun dihitung ibadah. Doa-doa kalian akan didengar dan diijabah, dan permintaan kalian akan dikabulkan. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah sebuah tarhib atau satu perkumpulan diadakan pada sahabat, Rasulullah mengatakan begini, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kalian diundang oleh Allah sebagai tamunya dan akan diistimewakan oleh Allah. Oleh karenanya ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya misalkan kalau kita baca satu hadis riwayat Ahmad, itu Rasulullah mengatakan qad Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan, iftaradallahu alaikumus siyama. Di dalam bulan penuh keberkahan itu Allah perintahkan kepada kalian berpuasa, tuftahu bihi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, wa tuhlaku fihi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup, wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan yang penuh keagungan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Maka barang siapa melihat begitu keistimewaan yang luar biasa dari Ramadan itu tidak dimuliakan atau terhalangi, tidak memanfaatkan bulan itu untuk mendapatkan keistimewaan, maka dia terhalang dari mendapatkan keistimewaan dari Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu pertama kita sadari bahwa Ramadan ini tidak seperti bulan yang lain. Ramadan ini istimewa. Maka kemudian Ramadan itu menawarkan banyak hal. Kita diundang oleh Allah dan akan diistimewakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu menawarkan berkah. Ramadan ini menawarkan cinta. Ramadan ini menawarkan ampunan. Namanya menawarkan berarti apa? Mau ambil nggak cinta Allah di bulan ini? Kita mau ambil nggak rahmat Allah di bulan ini? Keberkahan Allah di bulan ini? Tawaran mendapatkan ampunan Allah mau diambil nggak? Bulan ini istimewa karena tadi saya sampaikan di awal surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu identik dengan Syahrul Qur'an, bulan Qur'an. Bulan ini kalau Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan kita biasanya di bulan lain melakukan hal yang sunnah dihitung sunnah. Kalau bulan Ramadan itu nilainya wajib. Kalau kita melakukan yang wajib nilainya, ini kalau hitung-hitungan pahala ya, dikalikan 70 kali lipat. Tadi disampaikan oleh hadis Imam Ahmad, di bulan ini kalau kita nanti di 10 hari terakhir mendapatkan satu malam yang kualitasnya lebih dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Dan yang luar biasa, Rasulullah tadi katakan, di bulan ini Allah ingin mengundang kita semua sebagai tamunya, dan kemudian kita Allah ingin istimewakan. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan ini bulan istimewa, maka tentunya kita menyambutnya harus dengan sambutan yang istimewa. Persiapan-persiapan kita dua hari lagi untuk ketemu Ramadan juga istimewa. Boleh persiapan fisik ya. Kita fisiknya kita kuatkan, makanan-makanan yang nggak ada biasanya tiba-tiba muncul di bulan Ramadan, baju baru gitu. Kalau bisa kemudian kalau mampu kita beli sesuatu yang istimewa untuk tarawih dan sebagainya. Tetapi tidak cukup saya kira persiapannya berhenti di persiapan fisik. Acara-acara TV sekarang sudah iklannya semuanya tiba-tiba bernuansa Ramadan. Mal-mal biasanya kemudian biasa-biasa saja, sekarang pintu mall itu kayak gerbang masjid. Jadi seakan-akan kita khusyuk betul itu kalau masuk mall. Sayangnya sekarang alhamdulillah kita dipaksa untuk lebih banyak di rumah. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Sebab kalau persiapan kita berhenti menjadi persiapan fisik, sayang Bapak Ibu sekalian.
Maka persiapan rohani menjadi penting. Agar apa? Agar Allah nanti Ramadankan hati kita. Bukan sekedar bajunya yang Ramadan, bukan sekedar makanannya yang berkarakter Ramadan, kulinernya Ramadan, tetapi rohani kita, hati kita Ramadan. Sebab kalau tidak, wallahi demi Allah, Ramadannya datang, Ramadannya istimewa, bulannya mulia, tapi kita yang diundang oleh Allah menjadi biasa-biasa saja. Kalau persiapan kita kemudian tidak menjadi istimewa. Saya ingin sampaikan penting ini, mumpung kita belum masuk ke bulan Ramadan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa rawi yang lain. Hadis itu menarik. Karena Rasulullah itu tidak biasa-biasanya, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ketika masuk Masjid Nabawi, Rasulullah kemudian mengatakan fakultu amin. Jadi Rasulullah itu rokibal mimbar, naik ke mimbar di Masjid Nabawi yang dekat Raudhah itu, kalau kita pernah diberi kesempatan umroh atau haji, kemudian Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Maka kemudian sahabat mengatakan, ma kunta tasna'u hada. Ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan ini. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba engkau mengucapkan amin, mengucapkan amin, mengucapkan amin. Maka kemudian Rasulullah memberikan keterangan kepada para sahabat yang bingung, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin itu. Rasulullah mengatakan begini, qala li Jibril, tahukah kalian Jibril tadi datang kepadaku dan mengatakan 3 hal. Pertama apa? Jibril mengatakan, rogima anfu abdin dakhala Ramadan falam yughfarlah. Tadi Jibril mengabarkan kepadaku, sungguh merugi, sungguh akan menyesal siapapun yang diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan, tetapi keluar dari bulan Ramadan tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosanya. Fakultu amin. Maka Rasulullah kemudian saya mengatakan amin. Kemudian yang kedua, Jibril tiba-tiba mengatakan lagi. Apa yang dikatakan Jibril? Sehingga Rasulullah sampai harus mengatakan amin. Rogima anfu abdin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Kata Rasulullah yang kedua, sungguh rugi kalau seseorang kemudian ketika disebut namamu, jadi ketika kita mendengar kata Nabi Muhammad SAW, ketika disebut nama Nabi Muhammad, falam yusalli, kemudian kita tidak baca salawat. Jadi kita sangat dianjurkan, bahkan rugi kalau nama Nabi Muhammad disebut kita tidak segera mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah kemudian mengucapkan amin. Yang ketiga, Jibril kemudian melanjutkan dengan mengatakan, rogima anfu abdin, sungguh merugi siapapun. Siapa itu? Yaitu faqat adroka walidayhi, sungguh merugi seseorang adroka walidayhi au ahaduma, seseorang yang diberi kesempatan hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya. Ini biasanya kemudian ditafsirkan dalam kondisi sudah sepuh. Jadi kalau kita diberi kesempatan bisa hidup bareng dengan kedua orang tua kita atau salah satunya dalam kondisi usia sudah sepuh, falam yadkhulul jannah, dia tidak dapat tiket surga dari apa? Dari memuliakan, menghormati, merawat, memberikan kegembiraan hati kepada kedua orang tua atau salah satunya dalam usia sepuh. Nah, ini kesempatan luar biasa. Kalau kita nggak dapat tiket surga dari kesempatan memuliakan orang tua kita di usia sepuhnya, kita rugi, kata Kanjeng Nabi. Itulah yang mestinya harus kita hindari. Dapat kesempatan Ramadan tidak terampuni, ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak baca sholawat, ketika diberi kesempatan hidup berserta kedua orang tua atau salah satunya dalam usia sepuh, kita tidak dapat tiket surga. Oleh karenanya, tidak ada cara lain. Bapak Ibu sekalian, semoga kita diberikan umur panjang untuk ketemu Ramadan 1442 Hijriah ini, dan ayo kita coba
maknai dengan persiapan yang berbeda tahun ini. Mari kita jadikan, saya menyebutnya begini, mari kita jadikan Ramadan itu seperti madrasah, seperti sekolah. Ini sekolah rohani, waktunya 1 bulan, kayak semacam kursus singkat, sehingga kemudian tawaran-tawaran kursus singkat yang luar biasa ini istimewa. Oleh karena jangan masuk Ramadan ini seperti kita tidak sekolah. Biasa-biasa saja, tidak ada pelajaran yang kita ambil. Tidak ada amalan-amalan yang kita kerjakan dengan luar biasa. Tentunya kalau kita sudah maknai bahwa Ramadan adalah madrasah rohaniyah, kita perlu tahu hari ini ilmunya, mata kuliah apa yang ditawarkan Allah, sehingga mata kuliah itu kita bisa ambil selama bulan Ramadan, selama kursus singkat selama bulan Ramadan ini, selama madrasah rohaniyah Ramadan ini, sehingga apa? Nanti di akhir Ramadan kita dapat ijazah, dapat nilai yang terbaik, sehingga apa? Bukan saja Ramadannya yang mulia, bukan saja Ramadannya yang istimewa, tapi kita mendapat nilai Ramadan yang istimewa juga, sehingga nanti kita di wisuda bukan sekedar mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, tetapi betul-betul kita kembali suci dalam kondisi kita terampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak, rugi. Maka meramadankan hati, artinya apa? Mari kita sekali lagi menyiapkan beberapa hari ke depan, kita sudah mau sekolah, kursus singkat selama 1 bulan penuh, mata kuliahnya ada 6. Nah, mulai hari ini kita coba lihat mata kuliahnya apa saja. Sehingga kemudian kita sudah cari ilmunya, kita review mata kuliah itu, dan kalaulah tahun-tahun sebelumnya mata kuliah kita masih dapat C, dapat B, atau sudah dapat A, tahun ini harus kita tingkatkan. Yang dapat C harus dapat B, yang dapat B harus dapat A, yang dapat A dapat A+, sehingga kemudian nanti ijazahnya istimewa. Apa ijazahnya nanti kita diskusikan di akhir kajian kita. Mata kuliah pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu identik dengan Syahrusyan. Jadi mata kuliah pertama itu namanya adalah mata kuliah puasa. Apa itu mata kuliah puasa? Mata kuliah puasa itu kira-kira Allah ingin menawarkan satu latihan untuk imsak. Ustadz, mohon maaf. Ya. Bisa di full screen kan PowerPoint-nya? Kanan bawah mungkin. Full screen-nya yang sebelah mana ya? Kanan bawah tuh ada gambar layar kecil. Button. Diklik biar langsung lebih lebar. Sebentar. Di mananya? Di kanan bawah tuh ada gambar kayak layar. Sebelah kanannya prosentase besar, sebelah agak kiri dikit. Lagi kirinya, satu lagi. Kiri, button kiri. Ini ya? Iya, betul. Bismillah. Oke, gini ya. Ya. Oke, jadi mata kuliah pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah mata kuliah puasa. Puasa itu menawarkan imsak. Apa itu imsak? Imsak adalah latihan kita melatih mengendalikan diri kita. Sayangnya memang selama ini puasa itu dimaknai imsak dalam arti zahir, dalam arti fikih. Maka dari kecil kita diajarkan yang namanya puasa itu menahan diri dari nggak makan, dari nggak minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Memang kalau kita uraikan dalam Al-Quran 13 kali kata puasa, itu memang 12 kali berbicara tentang puasa syariat. Nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi sayang sekali, di setiap tahun ada satu ayat yang bicara tentang puasa, jarang sekali kemudian kita baca. Yaitu ayat di surat Maryam. Surat Maryam itu surat 19 ayat 26. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ayat ini berbicara tentang puasa, tapi diawali dengan kalimat fakuli washrobi. Makanlah engkau, minumlah engkau. Jadi ngomongin tentang puasa, tapi awal ayat ini diawali dengan kalimat, wahai Maryam, ini bundanya Nabi Isa alaihissalam, makanlah engkau, minumlah engkau. Ini kan cerita tentang Maryam yang terkenal dengan solehah,
Maryam yang terkenal menjaga kehormatannya, tiba-tiba di satu malam Jibril mengabarkan kepada Maryam bahwa engkau hamil. Betapa kagetnya Maryam, sehingga kemudian Maryam bingung harus berbuat apa, karena pasti kan diviralkan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian, waduh, kemudian, oh ternyata Maryam katanya menjaga kehormatan, tiba-tiba nggak pernah nikah, tiba-tiba hamil. Kalau zaman sekarang itu sudah, waduh, lambe tura, akun gosip, segala semuanya sudah diviralkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dalam kegundahan itu, Allah kemudian mengabarkan sebuah solusi kalau kita punya problem. Apa itu solusinya? Ternyata Nabi Jibril mengatakan kepada Maryam, yang diabadikan dalam surat Maryam ayat 26 itu, fakuli washrobi. Wahai Maryam, walaupun engkau punya problem, punya masalah, tetap makan ya. Tetap minum ya. Fakorri aina, tenangkan hatimu. Fa imma taraniya minal basyari ahadan. Kalau engkau keluar rumah ketemu orang-orang yang mencibirmu, yang mempertanyakan bahwa engkau hamil, katanya solehah, katanya menjaga kehormatan, gitu ya. Fakuli, maka katakan kepada mereka semua, inni nadartul lirrahmani sauman, bahwa saya telah nadar, telah janji kepada Allah sauman untuk berpuasa. Kan ada hal yang kontradiksi ya, kelihatannya. Disuruh makan, disuruh minum, tetapi kalau ketemu orang-orang yang mencaci, kemudian mempertanyakan kenapa Maryam hamil, Maryam disuruh oleh Allah mengatakan, saya sudah janji sama Allah berpuasa. Ternyata puasa di sini maknanya adalah menahan diri. Puasa apa? Falan ukal limal yauma insiya. Saya puasa menahan diri untuk tidak bicara kepada siapa. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sebagai sebuah isyarat bahwa puasa itu tidak sekedar nggak makan nggak minum. Puasanya harus dilanjutkan dari puasa syariat menuju puasa hakikat. Gara-gara membaca satu ayat surat Maryam ayat 26 ini, Sayyid Haidar Amuli itu nulis buku puasa dari syariat menuju hakikat. Kira-kira beliau mengatakan, puasamu tidak boleh sekedar puasa dohir. Puasamu tidak boleh sekedar nggak makan, nggak minum. Tapi juga engkau harus lanjutkan, minimal engkau mempuasai lisanmu. Tidak bisa menahan diri dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan Cak Nur, almarhum Nur Khalis Majid mengatakan, puasa kita tidak boleh sekedar puasa badani. Tapi kita harus lanjutkan dari puasa badani menuju puasa nafsani. Ya. Puasa nafsani itu puasa yang kemudian menahan nafsu kita, menahan ego kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bukan saja kemudian membatalkan ibadah puasa kita, tapi mengurangi, bahkan menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Itu yang harus kita lanjutkan. Karena kita sudah berpuluh-puluh kali, saya 47 tahun, berarti kira-kira kalau mulai tahun ke-10 lah mulai puasa secara benar gitu, sudah berapa? 37 kali berpuasa. Apakah pernah kita evaluasi puasa kita? Sudah mempuasai lisan, mempuasai mata, mempuasai segala hal. Bahkan Ibnu Sina mengatakan, puasamu menjadi benar kalau engkau juga mempuasai 8 potensi yang Allah titipkan. Mempuasai panca indera, mempuasai akalmu, mempuasai nafsumu, mempuasai rohanimu. Sehingga kemudian 8-8-nya menjadi paripurna, sehingga kemudian puasa kita puasa yang istimewa. Bahkan Sayyid Hussein Nasr, seorang ulama spiritual, ulama sufi yang terkenal mengatakan, aspek paling penting dari ibadah puasa adalah apa? Ujung pedang pengendalian diri kita yang semakin hari, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu harus semakin tajam, Bapak Ibu sekalian. Tajam untuk apa? Tajam untuk berani mengekang, memotong keinginan nafsu-nafsu hewani kita. Nafsu-nafsu amarah besok kita. Yang selalu apa? Mengajak kepada jauh dari Tuhan. Puasa lisannya ngajak gosip. Puasa matanya melihat hal-hal yang tidak berkenan. Puasa tangannya
jari-jarinya tidak digunakan untuk menulis sesuatu yang manfaat dan sebagainya. Itu menurut saya menjadi penting, indikator mata kuliah puasa kita menjadi benar kalau proses pengendalian diri kita selama Ramadan itu semakin hari semakin baik. Kira-kira remnya semakin pakem lah. Kalau diajak sesuatu yang kemudian dapat membuat kita jauh dari Tuhan, enggak, saya lagi puasa. Hadisnya kan begitu. Kalau orang mencacimu, kalau orang memfitnahmu, maka katakan kepada mereka, ini so'im, saya lagi puasa. Saya tidak akan mendendam, saya tidak akan membalas fitnahmu, tapi saya akan mengendalikan diri saya untuk memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa juga menawarkan latihan omnipresent. Puasa itu latihan muraqabah dalam bahasa Sufi ya. Muraqabah itu aplikasi dari ayat surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengatakan saya ini bersama kalian, menyertai kalian dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Saya tahu persis apapun yang kalian kerjakan. Jadi puasa itu latihan untuk muraqabah. Bahwa kita merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dia perhatikan Allah dalam kondisi dimanapun, baik gelap, terang, sendirian, rame-rame, dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau muraqabah sudah hidup pada diri seseorang dan latihannya puasa, nggak perlu KPK nanti, nggak perlu BPK, nggak perlu inspektorat. Sehingga apa? Kita dimanapun, nggak ada orang pun kita jaga betul. Karena apa? Kita yakin Allah mengawasi kita. Nah, kesadaran muraqabah ini latihannya sangat luar biasa kita dapatkan kalau puasa kita benar. Sebab apa? Tidak ada yang tahu kan kita puasa atau tidak itu kecuali kita. Kita masuk kamar minum, itu nggak ada yang tahu. Ditanya keluar lagi puasa nggak? Puasa. Jadi oleh karenanya kenapa kemudian puasa ini ibadah itu kullu amali bani Adam kata Rasulullah, setiap amal Bani Adam itu lahu baginya, bagi dia, illa saum, kecuali puasa kata Allah dalam sebuah diskusi gitu. Karena puasa itu fa innahuli, puasa itu adalah persembahan untukku wa ana azibi. Saya nanti yang akan membalas langsung orang yang berpuasa. Karena apa? Betul-betul latihan muraqabah. Kita sering membaca ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah bersama kita. Tapi kesadaran itu muncul enggak? Nah, latihannya adalah di dalam ibadah puasa. Latihan apa? Kesadaran akan adanya Tuhan yang maha hadir, yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun. Nah, ini indikator puasa kita benar atau tidak. Pertama adalah rem kita pakem nggak imsak kita. Yang kedua, muraqabah kita hidup nggak selama bulan puasa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah puasa itu juga melahirkan sebuah pelajaran untuk apa? Untuk menumbuhkan empati sosial kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian selama sebulan penuh kita diajarkan bagaimana rasanya lapar. Bagaimana rasanya dahaga. Padahal di luaran sana ada sahabat-sahabat kita yang sepanjang tahun itu berpuasa hakikatnya. Karena apa? Tidak ada makanan yang cukup, tidak ada minuman yang cukup karena kemiskinan, karena kondisi ekonomi mereka, mereka terpaksa berpuasa. Sehingga diharapkan, ya Allah, lapar itu rasanya seperti ini. Ya Allah, haus itu rasanya seperti ini. Sehingga tumbuh itu kesadaran sosial kita, empati sosial kita. Kalau ada orang yang lapar, kekurangan minuman, kekurangan makanan, itu tergerak hati kita. Sehingga kemudian bukan sekedar melihat orang yang lapar dan dahaga tergerak, tetapi ketika melihat seseorang di sekitar kita, orang-orang mustad'afin, orang-orang yang terpinggirkan, diharapkan tumbuh solidaritas sosial kita. Nah, paling tidak 3 itu yang mesti kita coba evaluasi nanti. Apakah puasa yang ditawarkan Allah mata kuliahnya, indikator kesuksesan kelulusannya, pakem nggak imsaknya, pengendalian dirinya. Yang kedua, merasa lebih menyadari kehadiran Allah nggak dalam setiap momen hidup kita, sehingga kita jaga betul lisan kita, pikiran dan tindak tanduk kita agar selalu Allah muliakan, Allah ridhoi. Dan yang ketiga, tumbuh nggak kesadaran sosial kita.
Maka di dalam bulan puasa itu kan kita dianjurkan banyak bersedekah, banyak melakukan ibadah-ibadah sosial. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa memberi buka kepada orang-orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka tadi tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan saya sedikit saja, ini menarik. Yang keempat, ibadah puasa, kata Pak Quraisy, guru kita bersama, mengatakan bahwa puasa yang ditawarkan Allah selama sebulan penuh itu ternyata merupakan sebuah sarana untuk apa? Kita semua meneladani sifat-sifat Allah. Rasulullah kan mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Allah. Sementara kita tahu akhlak Allah, karakter Allah, asmaul husna, sifat-sifat Allah itu yang 99 itu. Intinya apa? Pak Quraisy ingin mengatakan, ayo di dalam bulan puasa 30 hari minimal engkau mempraktekkan, kita mempraktekkan 30 nama Allah. Maknanya apa? Misalkan hari pertama kita praktek nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Kasihnya meliputi kepada seluruh manusia, seluruh semesta. Maka selama hari pertama Ramadan kita latihan untuk berbagi kasih, berbagi sayang, tidak melihat latar belakang agama, latar belakang kulit, latar belakang suku dan sebagainya. Hari kedua kita praktek nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu lebih spesifik. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nanti melanjutkan lagi Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik. Bagaimana kita menjadi Malik. Malik itu sebagai apa ya, raja. Bagaimana kita berusaha menjadi raja buat diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri untuk kita arahkan ke arah yang benar. Raja itu karakternya adil. Nanti hari keempat mempraktekkan Asmaul Husna yang apa. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian, tahun ini targetnya 30 karakter Allah itu kita serap menjadi karakter kita. Maka kata Pak Quraisy, indikator keberhasilan kita, keberhasilan puasa kita tergantung dari seberapa banyak sifat-sifat dan karakter Allah itu sudah kita praktekkan menjadi karakter hidup kita. Beliau nulis buku luar biasa tentang Asmaul Husna, 400 halaman lebih, namanya Menyingkap Tabir Ilahi. Itu diterangkan bagaimana cara kita mempraktekkan masing-masing karakter dan sifat Allah. Bahkan yang menarik, di setiap akhir bahasan setiap Asmaul Husna itu, Pak Quraisy berbagi kita cara berdoa yang diawali dengan asma tertentu dari Asmaul Husna. Itu pertama. Masih ada 5 mata kuliah lagi. Semoga nanti cepat kita bisa selesaikan pada pukul 6.30. Yang kedua, yaitu bulan Ramadan menawarkan mata kuliah, ini mesti kita ambil. Apa itu? Qiyamul Laili Ramadan. Jadi Rasulullah ternyata dalam banyak riwayat menganjurkan, memotivasi kita umatnya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan istimewa. Maka kan Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadana ihtisaban imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan niat hanya untuk Allah dan selalu mengevaluasi setiap malamnya dengan evaluasi yang ketat, apakah menjadi lebih baik atau tidak, maka Allah janjikan akan terampuni dosa-dosanya. Maka kalau bulan Sya'ban ini kita sudah latihan Bapak Ibu sekalian, tidak saja sekedar sholat yang wajib, tapi sudah latihan sholat sunnah, nanti terbiasa itu. Habis sholat Isya di malam Ramadan kita langsung 8 rakaat, ya. Sholat tarawih, ditambah witir, kemudian terbiasa menghidupkan malam dengan zikir, dengan sholat malam dan sebagainya. Intinya apa? Intinya Rasulullah betul-betul memotivasi umatnya di malam-malam Ramadan itu jangan diisi seperti malam-malam sebelum Ramadan dengan amalan-amalan yang biasa-biasa aja. Kalau bisa kemudian istimewa, dan riwayat mengatakan Rasulullah itu malam pertama ke masjid. Kemudian setelah sholat Isya, Rasulullah sholat tarawih, para sahabat ngikut di belakangnya. Malam kedua,
Itu dalam riwayat disebutkan Rasulullah ke masjid lagi. Kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Malam ketiga Rasulullah itu ke masjid lagi. Dan ternyata semakin banyak. Yang mengagetkan, malam keempat para sahabat itu sudah nunggu di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah tidak keluar masjid. Ketika ditanya, kenapa saya tidak keluar masjid di malam keempat? Karena saya khawatir nanti umatku meminta sholat taraweh atau sholat malam di bulan Ramadan, yang namanya taraweh itu diwajibkan. Maka kita tahu Rasulullah itu dalam riwayatnya hanya sholat taraweh di masjid itu 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian Rasulullah menghidupkan malam-malamnya lagi. Ada riwayat mengatakan di rumah, ada riwayat di masjid, itu untuk iktikaf. Sehingga kemudian tiba-tiba kemudian Rasulullah sampai wafatnya melakukan seperti itu. Kemudian Abu Bakar 2 tahun melakukan hal yang sama. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, barulah Bapak Ibu sekalian, sholat taraweh yang kita tahu berjamaah di masjid dari awal sampai akhir itu zaman Umar. Karena Umar itu satu sahabat, satu khalifah yang banyak melakukan ide-ide kreatif yang tidak ada zaman Nabi. Ini yang disebut bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Jadi tidak semua hal baru itu jelek. Ada yang baik, dan ternyata Umar melakukan itu, dan sampai sekarang kita lakukan. Dan kita tidak pernah mengatakan sholat taraweh berjamaah di masjid itu bid'ah. Padahal Rasulullah tidak melakukan itu, dan baru pada zaman Umar, dengan apa pertimbangan apa? Umar mengatakan, ini saya ke Masjid Nabawi kok orang di sana sholat belum selesai, ada datang lagi di pojok kanan, ada di sebelah kiri, ada di depan, ada belakang. Kemudian kok nggak kompak. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan bahwa sholat taraweh itu bersama-sama berjamaah di masjid. Umar juga Bapak Ibu sekalian yang pernah mengusulkan Quran itu ditulis jadi satu mushaf pada zaman Abu Bakar. Walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Jadi Umar itu banyak ide-ide kreatif. Oleh karenanya, apa maknanya? Kalau kita mau nanti dapat ijazah kelulusan yang terbaik, maka maksimalkan mata kuliah yang kedua, yaitu Qiyamul Laili Ramadan. Mari kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tidak penting Ramadannya itu tarawehnya 8 rakaat ditambah 3, atau kemudian pakai hadis yang lain ternyata para sahabat melanjutkan lagi di rumah sampai 20 rakaat. Bahkan orang-orang Madinah waktu itu dalam riwayat yang berbeda, karena pengen punya nilai ibadah dan pahala sama dengan orang-orang di Mekah. Kalau di Masjidil Haram kan dikalikan 100.000 kali ya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu cuma 10.000 kali. Maka orang-orang Madinah waktu itu tuh tarawihnya 36 kali. Nggak usah berdebat. Tarawihnya 8 rakaat, 20 rakaat atau 36. Yang perlu kita lakukan adalah manfaatkan betul ya malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan istimewa. Yang perlu dan kemudian rugi adalah orang yang tidak tarawih, yang tidak memanfaatkan malam-malam itu. Karena apa? Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Mari kita evaluasi, mari kita persiapkan, mudah-mudahan malam-malam Ramadan tahun ini malam-malam yang luar biasa, kita isi dengan hal-hal yang positif, sehingga kita dapat seperti janji Rasulullah tadi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, terampuni dosa-dosa kita karena menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bapak Ibu, Ramadan itu identik dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan kan kita tahu kemudian Al-Quran diturunkan, yaitu ada peristiwa nuzulul Quran. Oleh karenanya kita harus betul-betul nih bulan Ramadan tahun ini kita punya komitmen, punya janji, punya tekad untuk apa? Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Mari kita akrabi Al-Quran selama sebulan ini. Tidak sekedar kemudian membacanya, tetapi paling tidak melakukan 4 kualitas untuk mengakrabkan diri kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Pertama adalah kualitas tilawah. Mari perbanyak membaca Al-Quran. Tilawah itu membaca teks. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Karena Quran itu fungsinya sebagai petunjuk.
Kalau cuma kita baca, kita nggak ngerti yang kita baca kan menjadi repot. Bagaimana mungkin kita bisa membaca tanda-tanda atau ayat-ayat atau sains yang ada dalam Quran kalau kita nggak ngerti? Maka harus kita tingkatkan proses tilawah sebagai langkah awal mengakrabi Al-Quran dengan apa? Tafahum, memahami Al-Quran. Bisa kita mulai dengan menerjemahkannya. Begitu banyak sekarang ya aplikasi-aplikasi terjemahan Al-Quran. Kemudian kita tafsirkan Al-Quran. Begitu banyak tafsir-tafsir Quran yang ditulis oleh para mufassir. Baik kalau Bapak Ibu bisa mengakses secara bahasa asli, bahasa Arab luar biasa. Bahasa Inggris tafsir juga sudah banyak. Tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga banyak. Baru kemudian lanjut ke proses ketiga namanya tadabburul Quran. Tadabbur itu menjadi penting ya. Sebab kalau tanpa tadabbur, tanpa merenungkan makna dan isi Quran, menjadi kurang maksimal kita memahami pesan yang ingin disampaikan Allah lewat firman-Nya. Bahkan Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi, merenungkan isi-isi Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha. Atau memang akal kalian sudah tertutup sehingga tidak mampu merenungi, memaknai, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi tilawah membaca, tafahum itu memahami dengan menerjemahkan dan menafsirkan, tadabbur itu merenungkan setiap makna di balik ayat-ayat Quran, tetapi yang paling penting tiga-tiganya harus diparipurnakan dengan tahqiqul Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran. Bahasanya Pak Quraisy itu membumikan Al-Quran. Nuzulul Quran tahun 2021 itu bukan sekedar memahami Al-Quran kapan turun, tetapi Nuzulul Quran itu maknanya apa? Menurunkan Al-Quran tidak sekedar menjadi bacaan, tidak sekedar menjadi pemahaman, tidak sekedar menjadi renungan, tapi kita turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai akhlak, sebagai amal. Itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika para sahabat datang. Jadi ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu datang kepada Bunda Aisyah dan kemudian mereka bertanya, kabarkan akhbirna an khuluqil Quran. Kabarkan kepada kami Bunda gitu, akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Ketika mendapatkan pertanyaan dari para sahabat itu, Bunda Aisyah balik bertanya, hal qara'tumul Quran? Wahai para sahabatku, apakah kalian sudah baca Quran? Bayangin Bapak Ibu, sahabat ditanya hal qara'tumul Quran? Apakah kalian sudah baca Quran? Tentunya para sahabat menjawab serempak, qara'nal Quran. Kami sudah baca Quran, wahai Bunda Aisyah. Kemudian Bunda Aisyah setelah mendengar jawaban para sahabatnya mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau sudah baca Quran, kalau engkau sudah memahami Quran, kalau engkau sudah merenungkan Quran, tapi Rasulullah, Quran bukan sekedar jadi bacaan. Bagi Nabi, Quran bukan sekedar jadi pemahaman. Bagi Nabi, Quran bukan sekedar sebagai sebuah tadabbur atau perenungan. Tapi Quran adalah akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Jadi ayo kemudian bulan Ramadan tahun ini kita punya target Bapak Ibu sekalian. Lakukan 4 hal ini untuk apa? Untuk betul-betul Ramadan yang disebut Syahrul Quran, bulan Quran ini kita melakukan aktivitas mengambil mata kuliah Quran dengan 4 level tadi. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Yang sudah bisa belajar mengerti dengan menerjemahkan dan menafsirkan. Yang sudah level 2 naik level 3, yaitu merenungkannya dan disempurnakan dengan level 4, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Jadi kalau kita mau memahami, mengamalkan Al-Quran dengan mudah, contohlah Rasulullah berperilaku. Karena seluruh ucapan, seluruh pikiran, seluruh tindak tanduk Rasulullah adalah refleksi atau pengamalan dari Quran. Quran maktubatullah. Quran itu jamuan yang ditawarkan Allah. Oleh karena Rasulullah mengatakan, ambil, cicipi jamuan itu semampu kalian. Jadi bisa setengah juz setiap hari di bulan Ramadan, ambil setengah juz. Yang bisa 1 juz, ambil 1 juz.
para ulama, para wali, para salafus soleh dulu itu ada yang semalam hafal Quran. Apa semalam itu khatam Quran. Coba targetin, target ya tahun ini pokoknya 1 bulan sekali khatam. Atau kemudian 1 bulan 2 kali khatam. Tetapi saya pengen tidak sekedar khatam, tahun ini pengen banget bahwa Ramadan ini Quran saya bisa menerjemahkannya, memahaminya, sekaligus mempraktekannya. Itu target-target sehingga kemudian indikator nanti mata kuliah kita lulus tentang mata kuliah Quran. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Allah juga tawarkan mata kuliah yang tidak kalah penting selama bulan Ramadan, yaitu apa? Iktikaf. Jadi iktikaf itu maknanya adalah kita berdiam diri di satu tempat untuk apa? Untuk bermunajat, untuk berasyik masyuk, untuk berdialog, bercengkrama dengan Allah. Biasanya kan 11 bulan kita sosialita, kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak ketemu banyak orang. Ini Allah tawarkan, 11 bulanmu sudah overload ini. Kamu terlalu banyak gitu bertemu dengan banyak orang, waktunya engkau untuk fokus. Fokus sama siapa? Coba rasakan kalau biasanya kongko-kongko, ngopi 2 jam khusyuk, coba latihan untuk zikir, mengingat Allah, menyendiri bersama Allah itu khusyuk selama 2 jam juga. Biasanya kita tawaf terus ya, tawaf dalam arti tawaf tuh muter-muter, coba sekarang tawafnya itu tawaf di dalam haribaan Allah. Jadi sangat dianjurkan selama bulan Ramadan itu banyakin iktikaf. Orang-orang Arab Saudi, Bapak Ibu, sebelum corona, pandemi ini, biasanya kalau Ramadan itu betul-betul dia tinggalkan semuanya, dia nyewa hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram, dia fokus untuk ibadah. Ada beberapa kasus di Indonesia, di Jawa Timur, di Probolinggo itu ada namanya rawon nguling. Kalau ada yang senang kuliner, itu pasti karena itu jalan besar ya. Di rawon nguling itu luar biasa. Karyawannya itu diliburkan selama 1 bulan. Tetapi tetap digaji, diberikan THR. Untuk apa? Untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Bagaimana kita tahun 2021? Apakah harus libur, cuti 1 bulan? Kalau memang kita punya pekerjaan yang tidak mungkin kita tinggalkan, adalah ya tidak harus memaksakan. Tetapi kemudian, biasanya kemudian habis bekerja kita masih kemana-kemana, tapi setelah itu kita fokus. Setelah bekerja, kemudian kita berbanyak iktikaf. Nah, iktikafnya harus di masjid atau tidak? Iktikaf itu memang berdiam diri di masjid, bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan tuh masjidnya masjid yang besar ya. Masjid yang betul-betul digunakan untuk Jumatan, masjid jami' lah. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, mari kita iktikaf dalam makna masjid yang hakiki. Masjid itu tempat sujud. Jadi dimanapun kata Rasulullah, setiap bumi Allah itu masjid. Setiap bumi Allah itu tempat sujud. Oleh karenanya kita dianjurkan, taraweh sudah dibolehkan, tapi tidak boleh terlalu lama. Maka kemudian yuk kita berbanyak iktikaf di rumah kita masing-masing. Di setiap rumah itu ada mihrab biasanya. Mihrab itu Bapak Ibu tempat khusus yang kita sediakan di rumah kita, itu untuk ibadah, baca Quran. Nah, iktikaf kita di situ. Kalau Bapak Ibu, pokoknya ceritanya Bapak Ibu biasanya sholat di mana? Baca Quran di mana? Iktikaf di situ. Yang paling penting apa? Iktikaf adalah latihan untuk kemudian munajat, latihan untuk ngobrol, latihan untuk curhat. Yang diisi dengan apa? Zikir, kemudian melakukan kajian-kajian keagamaan dan sebagainya. Itu iktikaf. Sehingga kita terbiasa untuk nyaman bersama Allah. Maka antara iktikaf dan zikir itu satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Di dalam iktikaf harus ada zikir. Zikir itu apapun aktivitas yang mengingatkan kita, sehingga connected kita sama Allah itu tidak luput, tidak lepas. Itu namanya iktikaf. Kalau kita biasakan diri iktikaf selama sebulan, nanti bulan selanjutnya, Syawal dan selanjutnya, sudah jadi habit. Sudah menjadi kebiasaan yang kita bisa lanjutkan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan lewat hadis Imam Ahmad, Rasulullah menawarkan di bulan Ramadan ini mata kuliah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu malam yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun. Kenapa Lailatul Qadar ini diberikan khusus untuk umat Islam?
Ini ceritanya sebenarnya adalah kegelisahan dari para sahabat. Karena Rasulullah pernah cerita dulu zaman Bani Israel, orang-orang Yahudi itu ada tokoh-tokoh soleh di dalam kalangan Bani Israel yang ibadahnya luar biasa. Mereka itu ibadahnya selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Mendengar cerita kegigihan, semangat, jihad, ibadahnya orang-orang Bani Israel, para sahabat kemudian kira-kira bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kita bisa menandingi ibadah-ibadah mereka? Umur kita tidak sepanjang itu. Maka kemudian karena kegelisahan, karena pertanyaan para sahabat itu, turutlah surat Al-Qadr. Surat yang mengabarkan kepada kita bahwa kalian umat Muhammad walaupun umurnya average-nya tidak rata-ratanya 1000 bulan, 83 tahun, tapi kalian ditawarkan satu malam yang kalau kalian mengisi satu malam ini dengan amalan-amalan yang istimewa, kalian akan mendapatkan nilai ibadah melebihi 1000 bulan. Maka di dalam konteks Lailatul Qadar, kuncinya apa? Rasulullah mengatakan, taharrau Lailatul Qadri. Jemput, cari Lailatul Qadar. Dari kata jemput dan cari itu, Bapak Ibu, Rasulullah ingin mengatakan tidak semua orang yang hidup di 10 hari terakhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi siapa? Yang menjemputnya, yang mencarinya. Dengan apa? Persiapan-persiapan dan amalan-amalan yang istimewa. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah kasih bocoran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau lulus ujian Lailatul Qadar ini, taharrau Lailatul Qadri min ashril awakhir min Ramadan. Jemput cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan Rasulullah kasih clue spesifik lagi, yaitu di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jangan heran dalam banyak riwayat, Rasulullah di 10 hari terakhir itu tidak saja menghidupkan Lailatul Qadar secara pribadi, dia bangunkan pasangannya, dia bangunkan anak-anak dan cucunya untuk bersama-sama menghidupkan Lailatul Qadar. Sebab apa? Di malam ini malaikat Jibril turun dengan malaikat-malaikat yang lain dan akan memberikan kebaikan, keberkahan. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu hidupnya berubah setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Seakan-akan kualitas ibadah di malam itu melebihi 83 tahun. Yuk kita siapkan Lailatul Qadar, daripada kita bingung nanti cuman nunggu 10 hari terakhir, kita geber itu ibadah-ibadah kita dari tanggal 1 dan tidak kita kendorkan sampai hari terakhir Ramadan, sehingga malam kapanpun Lailatul Qadar itu hadir, kita dalam kondisi seperti janji Rasulullah tadi, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mata kuliah yang terakhir adalah Ramadan identik dengan bulan berbagi. Maka ada mata kuliah yang ditawarkan selama 1 bulan penuh ini adalah apa? Latihan untuk berbagi. Latihan yang biasanya kita self-center, pokoknya saya harus dihormati, saya harus dilayani, saya harus didahulukan. Coba latihan selama sebulan ini gantian melayani. Gantian, biasanya kalau kita maunya didengerin terus, coba latihan selama sebulan ini. Latihan mendengarkan itu bagaimana sih rasanya? Yang biasanya di mana-mana kita didahulukan, dilayani, coba latihan untuk melayani sesama. Maka kalau Ramadan yang menawarkan latihan untuk punya solidaritas sosial, untuk bisa mempraktekkan salah satu rumus dari Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rumusnya kan begitu. Sayangi siapapun yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Ini bulan berhablu minan nas, bulan berbagi rahmat, bulan di mana kita latihan untuk melanjutkan satu misi besar Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba bagaimana kita latihan untuk selama sebulan ini berbagi rahim, berbagi kebaikan,
berbagi kemaslahatan, berbagi pertolongan, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita baik kepada siapapun di sekitar kita. Ini betul-betul bulan berbagi. Sebab kalau tidak kita ambil latihan selama sebulan ini, padahal ini adalah salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh bulan Ramadan yang istimewa, nanti kita tidak belajar banyak, Ramadannya sudah berlalu, kita tetap menjadi pribadi yang kemudian tidak punya kepedulian, tidak mau berbagi, empati sosialnya nggak tumbuh. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian kita betul-betul tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan, hanya Ramadannya saja yang istimewa. Itulah 6 mata kuliah yang ditawarkan oleh Ramadan. Kalau kita 6-6-nya lulus dengan nilai terbaik, dapat ijazah namanya muttaqin. Orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. Takwa itu kira-kira sederhananya, karena waktunya sudah habis, secara vertikal orang yang bertakwa itu, nanti indikatornya 1 Syawal ketika kita keluar dari Ramadan, orang yang bertakwa itu secara vertikal mengatakan apa? Orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah, ingatlah Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dan secara horizontal nanti indikatornya, apakah ijazah ketakwaan kita nilainya terbaik adalah, takwa secara horizontal itu adalah ketika kita mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya siap menjadi wakilmu di muka bumi. Untuk apa? Untuk ikut cawe-cawe, untuk ikut membantu Allah, melestarikan semesta, untuk merahmati semesta, dan sebagainya. Dalam bahasa Sunan Derajat, terakhir ini, dalam bahasa Sunan Derajat, itu menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ziarah ke Sunan Derajat di Lamongan, di atas bukit kan, walaupun tidak terlalu tinggi ya, makamnya, di pintu makam Sunan Derajat itu ada definisi takwa yang sangat horizontal, yang sangat hablum minanas. Apa itu? Sing sejatine takwa. Takwa itu hakikatnya 4, kata Sunan Derajat. Pertama, weweh mangan marang wong kang luwih. Sudahkah kita mau berbagi makanan kepada yang lapar? Weweh kelambi marang wong kang wudo. Maukah kita berbagi baju kepada yang telanjang? Baju itu masanya tutup, telanjang itu aib. Mau nggak kita menutupi aib saudara kita? Yang ketiga, weweh payung marang wong kang kudanan dan kepanasan. Maukah kita berbagi payung kita untuk memberikan keteduhan, perlindungan kepada orang yang kehujanan dan kepanasan. Dan terakhir, weweh tekan marang wong kang wuto. Mau nggak kita berbagi tongkat kepada orang yang buta sebagai bentuk jalan keluar buat masalah-masalah orang di sekitar kita. Jadi ternyata takwa itu indikatornya kalau kita sudah tidak bisa diam, gelisah ketika melihat orang-orang di sekitar kita kelaparan, sedih, atau hal-hal yang lainnya, sehingga kita bersegera membantu mereka. Itu indikator nilai ibadah di bulan Ramadan kita istimewa, dan ijazah kita adalah ijazah yang terbaik. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai persiapan kita untuk meramadankan hati kita, sehingga bukan saja Ramadannya saja bulan yang istimewa, tapi insya Allah dengan 6 mata kuliah yang tadi kita sudah tahu dan insya Allah kita persiapkan, kita juga menjadi murid-murid madrasah rohani Ramadan yang istimewa, sehingga punya nilai yang terbaik dan keluar dari Ramadan dalam kondisi terampuni dan mendapatkan derajat atau ijazah yang namanya muttaqin, yaitu orang-orang yang betul-betul bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Pak Rivian untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami membacakan beberapa maklumat. Insya Allah kajian besok hari Ahad 11 April 2021, yaitu kajian Tadabbur Al-Quran Surat Ali Imran ayat 53-56 akan dibimbing oleh Ustadz Syahrudin SPDI. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan melanjutkan dengan tur online, yaitu ke Praha, Ceko,
Insya Allah nanti kita bisa berkomunikasi dan saling menyapa dengan saudara muslim yang ada di Praha, Ceko nanti. Insya Allah nanti kajian spesial Ramadan Pejuang Subuh Pondok Indah akan diadakan setiap hari ba'da subuh selama bulan suci Ramadan. Hari Senin sampai dengan hari Ahad, mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Khusus setiap hari Jumat, 3 kali kajian. Yang pertama pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kajian Ramadan rutin. Lalu dilanjut pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat, gerakan membaca Al-Quran Tartil. Yang terakhir mulai pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat akan ada kajian keluarga Sakinah. Insya Allah Pejuang Subuh Pondok Indah juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut peduli bencana banjir bandang di Lembata NTT untuk meringankan beban saudara kita yang telah ditimpa musibah. Lalu dengan ini kami mengajak para jamaah untuk bisa menyisihkan sebagian rizkinya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanggap darurat penanganan bencana tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah maupun tanggap bencana, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Pondok Indah, yaitu Bapak Irwan Prima Aditya di nomor handphone 0811 828 246, atau bisa juga transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Pengumuman berikutnya yaitu insya Allah dari Divisi Pendidikan Pejuang Subuh Pondok Indah akan mengadakan klasikal training online kajian bedah Iqra batch kelima, insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Mei nanti tanggal 16, 15, 23, dan 24 Mei bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Uci Armisi. Pada Bapak Edi Cahyono dari Divisi Pendidikan mungkin ada pengumuman tambahan, Pak Edi? Tidak ada, Pak Edi. Tidak Baik, hadir. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, Ustadz. Silakan. Di sini saya lihat di kolom chat ada pertanyaan atas nama Ibu Endang Sri Wahyuni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas. Hilang, Pak. Mas Syahid sudah dibantu. Mas Syahid sudah dibantu, Mas Syahid. Mas Syahid. Oke, sudah. Iya. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Endang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses puasa itu ukurannya bagaimana? Karena kadang kita masih jauh dari tabayun dan bagaimana menurut Al-Quran. Ya, Bu Endang, sebagaimana saya sampaikan, langsung aja ya. Ya, langsung aja. Ya, langsung. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Bu Endang, terima kasih pertanyaannya. Kalau menggunakan rumus sebagaimana saya sampaikan tadi, yang namanya Ramadan itu menawarkan 6 mata kuliah, maka indikator lulusnya, suksesnya dari 6 mata kuliah itu seberapa jauh kemudian kita bisa jalani. Apakah kemudian sederhana Bu Endang, apakah kemudian keluar dari Ramadan imsak kita sudah mulai bagus tidak? Mampu nggak kita mengendalikan diri kita?
Kemudian kesadaran kita terus bersama Allah semakin kita rasakan tidak? Kepedulian sosial kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita sudah tumbuh belum? Apakah kita semakin akrab nggak dengan Quran? Kemudian iktikaf kita ya, kekhusyuan kita bersama Allah sudah mulai kita bisa nikmatin belum? Nah, itu indikator-indikator. Tetapi kalau mau indikator yang global, ya sederhana, indikatornya adalah ketakwaan. Apakah takwa kita meningkat atau tidak? Oleh karenanya bulan Syawal yang disebut bulan ke-10 setelah Ramadan, Syawal itu artinya peningkatan. Kira-kira peningkatan dalam konteks hablum minallah harus lebih baik, peningkatan hablum minannasnya juga harus lebih baik. Nah, bahasa takwa tadi, takwa secara vertikal, ibadah kita semakin nikmat, ibadah kita semakin khusyuk, semakin istiqomah, tetapi hubungan kita secara sosial juga semakin baik. Cara kita berbicara, ya, cara kita berumah tangga, cara kita menjemput rezeki, semuanya harus progres, ada peningkatan. Kalau itu terjadi, insya Allah itu indikator bahwa puasa kita tahun ini adalah puasa kita yang berhasil, bukan sekedar tadi mendapatkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, tetapi betul-betul Idul Fitri kita kembali bening, kembali bersih, pikiran kita bersih, ya, yang biasanya dendam, yang biasanya kemudian iri, ini semakin bersih, semakin bening, tutur katanya semakin santun, pikiran-pikirannya positif, bertetangganya menjadi lebih baik, gitu. Semuanya harus lebih baik. Sebab kalau tidak ada peningkatan, tidak Syawal, kita termasuk rohima adun anfu abdin tadi, termasuk yang diaminkan oleh Kanjeng Nabi ketika Jibril mengatakan, sungguh merugilah orang-orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi tidak keluar dari Ramadan dalam kondisi terampuni dosa-dosanya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, Benda. Lanjut, Mas. Lanjut Saya ya. Mas Rifian ya. belum bisa ya? Belum bisa. Lanjut. Lanjut Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bapak Budi. Di bulan Ramadan, mana yang afdol, menghatamkan Al-Quran atau meneruskan hafalan Al-Quran? Terus pertanyaan yang senada juga nih Ustaz, dari Ibu Rani. Secara hakikat, apa yang menjadi prioritas kita dalam mentadaburi Al-Quran sehingga kita punya motivasi di dalam jiwa kita? Ya. Sehingga tercapai indikator yang telah Ustaz sampaikan. Ya. Kalau untuk Pak Budi, saya kira bisa simultan ya. Hafalan Quran kita lanjutkan, tapi pada saat yang sama kita punya target menghatamkan Quran. Kalau saya lebih prefer sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, walaupun ini bisa simultan ya, tidak harus kemudian salah satu dipilih ya, bahwa Quran itu yang pertama harus kita tahu bahwa Quran itu diturunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Jadi poin utamanya adalah Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Ini tujuan utama. Al-Quran itu diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama proses kerasulan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Fungsinya utamanya adalah hudan. Sebagai petunjuk, sebagai buku petunjuk, sebagai kompas untuk kehidupan. Agar manusia bisa menjadikan Quran sebagai buku petunjuk itu, maka proses yang 4 tadi menjadi penting dilakukan. Mulai dari proses membaca, kemudian memahami, mentadaburi, sampai mengamalkan. Sebab kalau tidak, kita berhenti sebagai sebuah qiraah. Quran itu kan makna letter luck-nya kan bacaan. Kalau sekedar dibaca, bagus Bapak Ibu sekalian. Kita diberikan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan. Tapi kan kita harus melanjutkan Quran bukan sebagai sekedar bacaan. Tapi kita terjemahkan, kita tafsiri, kita tadaburi, dan yang paling utama contohnya Kanjeng Nabi karena khuluqul Quran. Maka targetnya bulan ini
kalau bisa 4-4-nya ditarget. Maksud saya 4-4-nya menjadi target itu tidak mesti kemudian seluruh Al-Quran diamalkan, tapi paling tidak kita punya target di setiap hari itu dibaca. Yang biasanya kita nguber khatam, atau tetap kemudian ya Allah saya habis subuh khusus membaca 1 juz. Nanti kemudian habis zuhur saya khusus mempelajari Quran. Saya baca 1 ayat, saya buka tafsirnya, saya renungkan. Nanti malam saya akan ulangi lagi ayat yang tadi saya baca, kemudian saya buka tafsir yang lain, saya renungkan. Karena apa? Setiap kita membaca Quran, dalam suasana yang berbeda, hati yang berbeda, itu menemukan makna yang berbeda. Imam Ali karamallahu wajah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Quran itu seperti mutiara, seperti diamond, yang di setiap sisinya itu menimbulkan atau mengeluarkan cahaya. Dan kalian akan mendapatkan cahaya yang berbeda-beda, walaupun kalian membaca ayat yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda, suasana batin yang berbeda. Tapi kemudian ditargetkan juga, hari pertama Ramadan saya akan praktek ayat apa. Maka Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing ya, Quran itu buku petunjuk. Jadi saya dulu diajarkan guru, di setiap pagi hari mengawali baca Quran itu baca aja. Kalau rutinnya 1 juz, 1 lembar atau apa rutin kan. Habis itu kita berhenti. Kemudian dalam kondisi wudhu kita menghadap kiblat. Kemudian kita bawa Al-Quran. Kemudian kita buka secara acak aja Al-Quran. Dengan mohon petunjuk Allah. Kira-kira mengatakan ini, ya Allah ajarkan aku 1 pelajaran untuk hari ini. Buka. Dibuka kan ada 2 lembar ya Qurannya. Kemudian kita menggunakan jari telunjuk, kemudian bisa kita tunjuk ke kanan atau ke kiri lembarannya. Nah, ayat itu yang ditunjuk, yang kita mohon sama Allah pelajaran itu, itulah yang harus menjadi fokus kita hari itu. Kemudian kita baca ayatnya, kemudian kita maknai, kita dadaburi, kemudian apa? Kita amalkan. Jadi setiap hari itu kalau bisa mengamalkan 1 ayat. Besok kemudian melakukan hal yang sama. Jadi setiap hari itu ada pelajaran baru dari Al-Quran. Selain, saya katakan tadi, simultan. Istiqomah kita hafalan, tetap kita lanjutkan. Kemudian istiqomah kita yang, ya Allah saya sayang ini kalau istiqomahnya berhenti. Saya tetap punya target istiqomah 1 hari 1 juz. Hafalan beberapa ayat. Kemudian memaknai ayat, 1 ayat diamalkan. Kayak gitu. Jadi bisa semuanya 4-4-nya kemudian bisa dilakukan secara simultan. Ya, tadabbur tadi apa? Fokusnya. Tadabbur itu pokoknya merenungkan Al-Quran, mencoba memahami maksud Allah dari firman ini apa, tujuannya apa. Tujuannya cuma 2. Bagaimana kita fokus menjadi hamba Allah lebih baik, dan kemudian setelah menjadi hamba Allah lebih baik, menjadi wakil Allah atau khalifahnya menjadi lebih baik lagi. Secara vertikal ibadah kita lebih baik, fokusnya dengan ayat yang kita baca, yang kita renungkan, tetapi secara horizontal kita bisa menjadi wakil Allah, bisa merahmati semesta, bisa ikut membantu Allah untuk mengurus makhluknya. Nah, kalau 2 ini fokus saja, itu luar biasa. Karena identitas yang diakui Allah dari kita itu cuma 2. Kita sebagai Abdullah, hambanya, harus ini menjadi hamba terbaik. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat 56. Tetapi kita juga punya tugas yang lain. SK-nya Al-Baqarah 30 ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tunjuk engkau wahai manusia sebagai wakilku di muka bumi. Nah, tadaburnya harus fokus pada 2 ini. Itu insya Allah menjadi guidance bahwa tadabur kita menjadi benar. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz. Di poinnya semuanya penting Ustaz ya. Baik tadabbur, membaca dan hafalan. 4-4-nya kalau bisa disimultankan tanpa kemudian kita memberhentikan istiqomah kita. Yang sudah tilawah ayo lanjut, yang hafalan dilanjutkan, tetapi tadaburnya juga dikerjakan, amalnya ditargetin. Mulai hari ini mengamalkan ayat apa, besok mengamalkan ayat apa. Jadwal gitu Ustaz ya. Ya, betul. Jadi jelas seperti Quran itu seperti mata kuliah kehidupan gitu kira-kira. Karena kan buku petunjuk ini bukan hanya untuk bacaan.
Baik Ustaz, sebelum pertanyaan langsung, satu lagi pertanyaan dari chat nih Ustaz ya. Ya. Dari Ibu Janati Denis. Apa yang dimaksud dengan puasa kifarat dan apabila tidak melakukannya bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, apakah puasa nazar wajib dilakukan dan apakah kalau kita lupa termasuk berdosa? Terus lanjut yang senada juga Ustaz, ini dari Bapak Erwin. Bagaimana caranya menghitung dan membayar hutang puasa sejak kita mulai puasa dari akil balik? Karena pada waktu dulu puasanya masih ada yang bolong-bolong. Terima kasih Ustaz. Yeah. Jadi ada 3 pertanyaan. Iya. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Puasa kafarat itu macam-macam. Pertama puasa karena sumpah. Ya, sumpah bohong itu kafaratnya 3 hari berpuasa. Puasa kafarat yang agak berat itu adalah puasa kafarat kita dalam ibadah haji itu kan ada pelanggaran-pelanggaran ya, bayar dam itu. Kalau bayar damnya selain bayar dam menyembelih kambing, ada puasa kafarat 10 hari. 3 hari di Masjidil Haram dan 7 harinya disempurnakan di rumah ya di tanah air. Ada kafarat yang paling besar khususnya berhubungan dengan Ramadan, yaitu ketika kita melanggar salah satu yang dilarang ketika siang hari di bulan Ramadan, yaitu melakukan hubungan suami istri. Dengan sengaja melakukan hubungan suami istri dalam kondisi berpuasa, maka kafaratnya itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Jadi tidak bisa diselingi itu, 2 bulan berturut-turut. Makanya berat sekali. Oleh karenanya memang puasa itu imsak, latihan menahan diri, termasuk menahan syahwat terhadap sesuatu yang boleh. Nah, suami istri itu kan hubungan syahwat yang boleh, tetapi ini dilatih untuk apa? Jangan engkau terus perturutkan syahwatmu, sehingga kafaratnya luar biasa, 2 bulan berturut-turut. Bahkan kalau kita nggak bisa, harus memerdekakan budak. Jadi ini berat sekali ya, itu tentang kafarat ya. Jadi kafarat sumpah, kafarat dam ketika haji, ada kafarat melakukan pelanggaran puasa, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nazar itu janji, Pak. Namanya janji sama manusia aja harus ditepati seperti hutang ya. Oleh karenanya nazar itu adalah janji sama Allah untuk melakukan kebaikan. Syaratnya itu adalah kebaikan. Dalam konteks puasa, kalau kita janji misalkan, ya Allah, kalau proyek saya berhasil, saya nadar puasa 3 hari. Harus dikerjakan. Oleh karenanya, karena nadar ini adalah kewajiban, maka ketika kita mau nadar, itu kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan hulu. Hulu itu beribadah yang berlebih-lebihan. Ya Allah, kalau saya dapat jodoh, saya akan puasa sepanjang tahun. Nah, itu berlebihan. Jadi harus ngukur lah. Sehingga kemudian karena ini janji, kira-kira nanti kalau apa yang kita mintakan kepada Allah dikabulkan dan kita harus membayar janji nadar kita bisa lakukan. Nadar berpuasa yang wajar saja. Ya Allah, kalau proyek saya ini berhasil, hutang saya terbayar lunas semuanya, saya nadar puasa Daud selama setahun. Boleh. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Atau saya ingin berpuasa 40 hari. Saya ingin berpuasa 1 minggu. Itu masih dalam batas-batas yang wajar. Yang ketiga tentang badal. Kodok puasa. Kodok puasa itu idealnya adalah kalau idealnya ya secara fikih, kalau puasa tahun ini kita kemudian tidak berpuasa dalam hari-hari tertentu, maka idealnya sudah harus diganti atau dikodok sebelum puasa tahun datang itu kemudian datang. Jadi masih ada waktu nih besok sama Senin ya, 2 hari. Bagi yang masih punya utang tahun kemarin itu kalau bisa sudah diselesaikan. Pertanyaannya gimana kalau kita dari dulunya dalam tanda petik, mohon maaf ya, kita dulu jahiliyah gitu ya, banyak puasa yang kita tinggalkan, ya kemudian kodoklah semampu kita karena sudah di luar ideal yang disyaratkan tadi. Jadi perbanyak kemudian di luar bulan Ramadan kita berpuasa, niatkan mengkodok. Ya Allah,
saya puasa ini mengkodok puasa-puasa saya sebelumnya yang saya boleh jadi sudah lupa, yang belum kemudian saya bayarkan. Kemudian bagaimana cara ngitungnya? Kalau kita nggak tahu persis, ya perbanyak saja puasa dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan kodok saya ini bisa menambal kekurangan-kekurangan puasa yang saya tinggalkan, selebihnya perbanyak istighfar. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu persis kan berapa tahun, berapa hari selama kita hidup itu pernah meninggalkan puasa. Maka kan kemudian pakai rumus Rasulullah saja. Kenapa disuruh memperbanyak yang sunnah? Karena yang sunnah itu akan apa? Menyempurnakan, mengganti, atau boleh jadi ada yang ketinggalan dari yang wajib. Maka disuruh puasa sholat yang sunnah rawatib itu agar apa? Menyempurnakan hal-hal yang kurang di puasa di sholat wajib kita. Begitu juga memperbanyak puasa sunnah, itu niatkan salah satunya adalah boleh jadi Ramadan kita tidak paripurna puasanya, ada kekurangannya, ada khilafnya. Maka dengan puasa-puasa sunnah itu paling tidak kalau pakai rumus itu bisa menyempurnakan hal-hal yang kurang di wajib kita. Lanjut Mas Syahid. Baik, Ustaz. Silakan pertanyaan langsung Pak Rifian dilanjut. Baik, terima kasih Pak Syahid, terima kasih Ustadz. Di sini kita lihat ada yang ingin bertanya secara langsung, Pak Asril. Silakan Pak Asril. Assalamualaikum, Silakan, Pak Mukhlisin. Waalaikumsalam, Pak Asril. Ya, Pak Mukhlisin, selama ini kita atau masyarakat bersalam-salaman Ya. sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari saya, Iya. apakah kebiasaan bersalam-salaman itu merupakan suatu kewajiban? Apakah ada dalilnya, Pak? Ya. Mohon pencerahan dari Pak Mukhlisin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Asril. Ini lagi viral ini. Ini pertanyaan yang keberapa dari jamaah nih, Pak. Di setiap Ramadan mau datang ini aja ditanyaan, dan dua selalu. Ada yang selalu mengatakan ini haram, nggak ada dalilnya, apa-apanya gitu. Silaturahim, mohon maaf, kok dilarang gitu. Jadi kalau mau nanya gini, saya cerita sama saya kemarin juga ada yang nanya itu jamaah. Jadi selalu muncul itu. Gitu. Yang tidak boleh itu kita mengkhususkan meminta maaf itu di bulan Sya'ban. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Perbuatan baik itu nggak boleh ditunda-tunda. Tetapi jangan juga kalau nggak ada dalilnya yang khusus di bulan Sya'ban kita haramkan, kita bid'ahkan. Karena banyak dalil-dalil yang lain yang mengabarkan kepada kita. Salam-salaman itu kan banyak dalilnya. Orang yang bertemu kemudian dia bersalaman, maka Allah akan ampuni di antara dosa keduanya sebelum dia berpisah. Ya. Salah satu amalan paling mulia itu kan wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini amalan istimewa, amalan mulia. Jangan gara-gara nggak ada dalil perintahnya kemudian kita bid'ah. Apa salahnya sih kemudian memasuki bulan suci Ramadan, kemudian persiapan fisik kita, baju kita bagus, makanan kita persiapkan. Ini weekend terakhir nih, Sabtu Minggu di mana-mana, supermarket ramai banget ini selama sebulan. Tiba-tiba ada timun suri yang selama 11 bulan yang lain nggak tahu kemana tiba-tiba muncul. Kenapa nggak kemudian kita persiapkan batin kita? Dendam-dendam di antara sesama kita gugurkan dengan saling memaafkan. Bahkan di dalam tradisi Betawi itu ada tradisi nyorok. Nyorok itu berbagi makanan, menghantarkan makanan di antara saudara yang muda ke saudara yang tua. Maka mau dibid'ahkan juga, Pak Asril, gara-gara nggak ada perintahnya gitu. Jadi menurut saya, mohon maaf ya, jangan gampang kemudian memahami agama itu hitam putih. Tidak setiap hal yang kemudian kita kerjakan
Rasulullah tidak spesifik menyuruhnya, itu mesti bid'ah. Ambillah dalil-dalil yang lain. Bersilaturahmi, itu kan payung umumnya. Iya. Bahkan ada dalil ketika kita bicara tentang Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban ini Allah akan angkat amal kita di hadapan Allah. Allah akan ampuni siapapun yang memohon ampun. Allah akan kabulkan siapapun yang meminta, kecuali salah satunya apa? Qati'ur rahim. Kecuali orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, musahin. Orang yang saling bermusuhan atau menjadi provokator. Kenapa nggak ambil dalil ini? Bahwa siapapun akan diampuni bulan Sya'ban ini, kecuali provokator, orang yang saling bermusuhan, memutuskan tali silaturahmi. Bukankah pemahamannya adalah sebenarnya yuk bulan Sya'ban ini sambung tali silaturahmi. Yuk bulan Sya'ban ini jangan saling bermusuhan. Maknanya apa? Ya mohon maaf. Saling menghantarkan makanan. Juga kemudian sekarang gara-gara itu ada yang nggak berani lagi nih. Pak Ustadz menunaikan ibadah puasa ya, mohon maaf lahir dan batin. Apakah itu bid'ah? Saya nggak nyampe itu memahaminya kalau orang mohon maaf disebut bid'ah. Asal jangan mengatakan saya hanya mengkhususkan minta maaf itu sebelum Ramadan saja. Nanti salam-salaman habis Ramadan, bid'ah. Halal bihalal, Rasulullah nggak pernah halal bihalal. Ya iya, tidak semua hal itu dilakukan. Tapi makna halal bihalal apa sih? Saling apa? Memaafkan. Setelah dosa kita kepada Allah diampuni selama Ramadan, kita sempurnakan dengan silaturahim. Di Indonesia namanya halal bil halal. Ya tadi Pak, kalau kita terawih tahun ini berjamaah di masjid dari pertama sampai hari terakhir bid'ah Pak. Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Umar itu yang melakukan. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oleh karena para ulama yang bijak itu membagi bid'ah itu tidak mesti sayyi'ah. Tidak semua bid'ah itu jelek, sesat, neraka, tapi ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Quran yang kita baca, ini mohon maaf ya, Quran yang kita baca ini, Quran yang tidak ada di zaman Nabi. Quran kita makanya disebut Quran Rasm Utsmani. Quran yang baru dibukukan zaman Utsman. Berarti apa? 12 tahun setelah Rasulullah wafat. Quran zaman Nabi itu di pelepah kurma, dibantu ditulisnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran, jangan baca Quran yang ini ya. Zaman Nabi aja nggak ada. Bahkan ketika Umar mengusulkan membukukan Quran kepada Abu Bakar punya sikap yang sama. Wahai Umar, saya tidak berani melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Lebih baik engkau minta saya mindahin gunung deh dari satu tempat ke tempat lain daripada menyuruh saya untuk membukukan Quran. Sahabat Abu Bakar aja kaget-kaget itu, khawatir. Tetapi apa? Utsman mengambil inisiatif bid'ah yang baik. Sebab kalau nggak dibukukan Quran, bacaan-bacaan Quran yang sudah menyebar Islam ke seluruh dunia semakin besar itu semakin kacau. Tidak ada standarisasi. Gara-gara apa yang dilakukan oleh Umar yang membentuk tim 6 yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, hari ini Quran terjaga keasliannya dan itu luar biasa. Kira-kira gitu gambarannya Pak Asri, bukan saja sekedar memaafkan, tapi cara kita beragama itu tidak bisa hitam putih, tidak dikit-dikit itu bid'ah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, terima kasih Pak Mukhlisin. Sama-sama. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Asril telah bertanya langsung. Ya, Ustadz, ini sudah jam 7. Apakah masih ada sedikit waktu Ustadz? Monggo kalau masih ada yang ini mau bertanya. Ya, ini masih ada satu pertanyaan melalui kolom chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Maaf, saya Pafna mau bertanya, Senin tanggal 12 April 2021, masih bolehkah kita puasa sunnah Senin Kamis? Syukron, wassalam.
Karena sidang isbat baru Senin malam, maka hari Senin tanggal 12 masih Sya'ban. Kalau masih Sya'ban masih boleh berpuasa. Bahkan Rasulullah itu dalam riwayat, satu riwayat itu puasa sebulan penuh selama bulan Sya'ban. Puasa Nabi itu, puasa sunnah paling banyak adalah puasa Sya'ban. Jadi boleh. Walaupun ada yang mengatakan makruh. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan karena khawatir sudah masuk bulan Ramadan. Tetapi kalau kita mau yakin ikut pemerintah, berarti apa? Tanggal 12 April itu masih tanggal 29 Sya'ban. Karena sidang isbat itu selalu tanggal 29. Berarti apa? Nanti tanggal 29 habis maghrib sidang, ternyata ada salah satu saja dari Sabang sampai Merauke melihat bulan, berarti berpuasa hari Selasanya. Tetapi kalau tidak, rumusnya kan disempurnakan menjadi 30. Jadi kalau mau berpuasa silahkan. Karena masih bulan Sya'ban, kebetulan dari Senin masih bisa puasa sunnah Senin. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat, maka kajian pada pagi hari ini harus kita akhiri. Namun sebelumnya untuk menambah keberkahan dimohon untuk ditutup dengan doa. Mohon dipimpin doa. Baiklah, Bapak, Ibu, para pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sempurnakan kajian kita pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah untuk menyampaikan segala hajat dan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wazikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala kekhilafan, segala dosa, segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni juga segala kekhilafan dan dosa pasangan hidup kami, kedua orang tua kami, putra-putri dan cucu kami, sekaligus kekhilafan dan kesalahan guru-guru kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, dimanapun mereka berada, baik yang mereka masih hidup bersama kami maupun orang-orang yang telah wafat mendahului kami. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkan kami bimbinganmu agar kami selalu bisa mengingatmu, berzikir atasmu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ya Allah, anugerahkan kami agar mampu menjadi hambamu yang pandai bersyukur, yang bisa menggunakan seluruh titipanmu semata-mata untuk takarrub beribadah kepadamu, menggapai kebahagiaan dunia dan akhiratmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kesempatan kami di sisa umur kami untuk terus bisa memperbaiki kualitas ibadah kami, kualitas sholat kami, kualitas bacaan Al-Quran kami, sekaligus kualitas hablum minallah maupun kualitas hablum minannas kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, titipkan keluarga kami kepadamu, ya Allah. Anugerahkan kami pasangan-pasangan yang mampu kami ajak bersama untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami titipkan putra-putri dan keturunan kami. Semoga di antara mereka akan lahir para pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Hafid, Engkau yang maha menjaga hambamu. Jagalah kami dari segala macam bala, bencana, penyakit, kesempitan, kehancuran, iri dan dengki dari hal apapun yang dapat mengganggu, memberikan mudarat kepada kami, baik dari jenis jin maupun manusia, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami istiqomah. Anugerahkan kami istiqomah, ya Allah.
Anugerahkan kami istiqomah di dalam Islam, di dalam iman, di dalam ihsan ya Allah. Balikna ya Allah, balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Sya'ban kami, berkailah bulan Sya'ban kami, beri kesempatan kami untuk bertemu bulan Ramadan yang agung. Beri kami umur panjang untuk bertemu bulan suci yang Ramadan yang agung. Beri kami kesempatan hidup untuk ketemu bulan suci Ramadan yang agung ya Allah. Ya Allah, kami bermohon keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan agama kami. Ya Allah, anugerahkan kesehatan kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Ya Allah, berkailah rezeki yang kau titipkan kepada kami. Ya Allah, anugerahkan taubat sebelum ajal menjemput kami. Anugerahkan cinta dan syahidmu ketika ajal menjemput kami. Anugerahkan ampunanmu setelah ajal menjemput kami. Ya Allah, mudahkan, ringankan kami semua ketika menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, akhiri hidup kami semua dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan yang agung, Engkau angkat COVID-19 dari bumi pertiwi kami maupun di seluruh bumimu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, para pejuang subuh dan dimanapun mereka berada ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Yang punya masalah, berikan Engkau kesabaran, berikan mereka kesabaran dan jalan keluar terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ijabah ya Allah, kabulkan ya Allah segala doa dan munajat kami, karena tidak ada yang mampu mengabulkan segala hajat dan doa hamba-Mu kecuali Engkau ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Qabul ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.